Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siang. Oke, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali di ruangan pertemuan kita ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kedepannya kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Selanjutnya, salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadirat Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu semuanya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah berkenan hadir untuk menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif, yang mana materi ini adalah salah satu materi di modul 1.4 yang saya dapatkan di rangkaian kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Batanghari. Nah, di sini selaku CGP calon guru penggerak, saya mendapatkan tugas untuk memberikan praktik baik atau mengimbaskan materi tentang budaya positif ini kepada Bapak Ibu semuanya. Oke. Nah, tapi sebelum kita mulai, karena ini siang hari, kita speaking dulu Bapak Ibu ya. Oke, kita speaking dulu. Baik. Ibu Desi bisa ke depan untuk memimpin speaking kita kali ini. Mohon Ibu Desi untuk ke depan. Bapak Ibu semuanya, kita berdiri dulu. Ayo, biar semangat, biar ini dulu, biar fresh lagi ya, karena ini siang hari. Ayo Ibu Desi, boleh? Kita mulai.
di siang hari ini. Boleh dari Bapak Ibu? Pak Lodi? Betul. Ya. Tidak boleh ngobrol. Tidak berbicara ketika ada yang berbicara. Selanjutnya, apa lagi Bapak Ibu? Yang kedua, dosa banyak kita dikit aja. Mengikuti sampai akhir. Oke, siap mengikuti sampai akhir ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu silakan. Yang pertama tadi berbicara pada waktunya, kemudian yang kedua mengikuti sampai akhir. Yang ketiga ada lagi. Ini mungkin ya kita menghargai ya, saling menghargai. Saling menghargai artinya saling menghargai ketika ada teman yang berbicara, ada yang bertanya kita mendengarkan. Baik Bapak Ibu, di ini kesepakatan kita pada ini ya, yang pertama berbicara pada waktunya, yang kemudian yang kedua mengikuti sampai selesai kegiatan ini, yang ketiga saling menghargai. Sepakat ya semuanya? Oke, sepakat. Ini kesempatan kelas kita. Selanjutnya Bapak Ibu, nah di sini materi kita hari ini saya akan memberikan kepada Bapak Ibu, mengimbaskan kepada Bapak Ibu materi tentang budaya positif. Ya, mungkin pernah dengar Bapak Ibu semuanya budaya positif? Pernah dengar kata budaya positif? Nah, oke. Nah, sebagai pertanyaan pemantiknya dulu ya. Kita selama ini mengenal ada namanya hukuman dan penghargaan. Sekarang saya ingin mendengar pendapat Bapak Ibu dulu. Ketika Bapak Ibu mendengar kata hukuman dan penghargaan, itu apa yang tersirat dalam pikiran Bapak Ibu tentang hukuman dan penghargaan ini? Kaitannya dengan penerapan disiplin. Oke? Ya, Bu Susi, silakan. Kalau hukuman ini biasanya kita melakukan kesalahan. Baik, terima kasih Mbak Novi. Kalau hukuman ini biasanya kita lakukan kepada anak yang melanggar aturan ataupun kesepakatan yang sudah kita buat. Terus kalau penghargaan ini ya mungkin anak-anak yang teladan lah, lebih menurut saya. Mungkin ada yang lain? Ada yang lain mungkin Bapak Ibu? Hukuman dan penghargaan. Mungkin bisa tentang seberapa efektifkah untuk penerapan disiplin atau gimana? Gimana pendapat Bapak Ibu, silakan. Pak Dodi. Terima kasih Bu Novi. Jadi hukuman ini biasanya untuk yang melakukan sesuatu yang bersifat negatif atau melanggar. Dan penghargaan ini bagi yang mendapatkan atau melakukan yang bersifat positif. Nah, jadi mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau menambahkan? Ada? Oke, pas, baik. Jadi hukuman dan penghargaan ini sudah memang kita mendengar mungkin dari kata punishment and reward ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya. Nah sekarang melalui materi ini, nanti setelah slide-slide berikutnya kita kaji seberapa efektifkah tentang hukuman dan penghargaan ini dalam kaitannya untuk penegakan disiplin kepada murid-murid kita. Nah itu Bapak Ibu ya, nanti akan terjawab di akhir nanti. Nah sekarang Bapak Ibu semuanya, dalam kita sebagai guru ya, kita sebagai guru, kita sebagai pemimpin pembelajaran, kita sebagai motivator bagi siswa-siswi kita, maka hendaknya memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif ini bisa diwujudkan apabila kita memahami, kita mengetahui tentang 6 aspek ini. Yang pertama, disiplin positif. Kemudian yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam itu segitiga restitusi. Nah, ketika kita selaku guru, kita
kita bisa memahami dan menerapkan yang 6 ini, insya Allah maka budaya positif bisa tercipta di lingkungan sekolah kita. Yang pertama yaitu disiplin positif, Bapak Ibu ya. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan siswa-siswi kita, murid-murid kita untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan ya. Ada banyak nilai kebajikan yang kita percaya, yang kita yakini dan yang kita sepakati bersama dalam kehidupan kita ataupun dalam konteks sekolah yang lebih kecil. Nah, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Jadi disiplin positif ini maksudnya adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan motivasi, artinya kesadaran diri dari siswa sehingga mereka bisa menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab dengan kesalahan ataupun pelanggaran yang telah dilakukannya. Itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya nilai kebajikan. Nah, tadi kan untuk menumbuhkan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini bersama, yang kita sepakati bersama. Sekarang nilai-nilai kebajikan apa yang Bapak Ibu rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid kita di sekolah ini? Mengapa? Ayo Bapak Ibu, siapa yang mau jawab nih? Nilai-nilai kebajikan apa yang mesti kita tanamkan kepada siswa-siswi kita, kepada murid-murid kita di lingkungan sekolah kita ini, SMA 1 Batanghari. Oke, Bu Lina dulu, silakan Bu Lina. Baik, terima kasih Bu Novi. Kalau menurut saya nilai kebajikan yang paling penting untuk ditanamkan kepada murid kita saat ini adalah menghargai orang lain. Nah, dengan rasa saling menghargai, mungkin hubungan sosialisasi akan lebih terjalin, harmonis, sehingga hal-hal yang tidak kita harapkan itu minim terjadi di sekolah kita, seperti itu Bu. Baik, benar sekali Bu Lina ya. Jadi salah satunya adalah nilai saling menghargai. Mungkin ada lagi Bapak Ibu nilai apa yang memang harus kita kembangkan, kita tanamkan, kita wujudkan penerapannya di lingkungan sekolah kita ini. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan Bu Desi. Baik, terima kasih kesempatannya Bu Novi. Dan terkait dengan nilai kebajikan yang harus kita tanamkan kepada murid untuk saat ini. Jadi memang pada saat ini karakter itu memang perlu ya Bu Novi ya. Nah, tapi kalau dari saya itu lebih ke rasa peduli terhadap orang lain, karena di anak-anak sekarang ini untuk rasa peduli itu sangat kurang, apalagi di sekolah kita ini. Kita lihat yang contoh kecilnya sampah, kalau tidak disuruh mereka tidak akan berinisiatif sendiri, tidak punya inisiatif dulu untuk mengambil itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Desi. Ya, sepakat sekali nilai rasa peduli ya, itu memang sangat penting juga. Pedulinya bukan hanya peduli kepada diri sendiri, tapi kepada orang lain dan juga kepada lingkungan tentunya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau menambahkan nilai apa lagi yang menurut Pak Ikos apa ya? Nilai yang harus ditanamkan? Terima kasih Bu Novi. Menurut saya selama ini hilang adalah nilai disiplin diri. Ya, disiplin itulah kata kunci kita menuju kesuksesan yang sebenarnya. Kalau siswa sudah ada disiplin diri, semua peraturan apapun itu pasti akan terlaksana. Baik itu disiplin dalam menghargai orang lain, disiplin menghargai waktunya, semua pasti akan mantap pada waktunya kalau mereka sudah menanamkan disiplin diri. Terima kasih. Ya, betul sekali Pak Ikos, nilai disiplin ya. Saya rasa kita sepakat semua di sini ya. Tadi dari Bu Dina ada nilai saling menghargai, dari Bu Desi ada nilai saling peduli, kemudian dari Pak Ikos itu adalah nilai disiplin di diri. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau menambahkan, silakan Bu Yeni. Baik Bu Novi, mungkin kalau dari saya itu nilai kejujuran, karena di zaman yang sekarang ini kejujuran itu
adalah nilai yang mahal. Sekarang sudah jarang dan susah kita temukan orang-orang yang jujur. Sehingga menurut saya itu penting, menanamkan sikap kejujuran. Ya, baik. Betul sekali. Ya, nilai kejujuran juga sangat penting. Jadi Bapak Ibu semuanya, kita sepakat ya dengan nilai-nilai yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu tadi semuanya. Sepakat ya. Sepakat bahwa itu adalah salah satu nilai kebajikan yang memang harus kita tumbuhkan kepada murid-murid kita di lingkungan sekolah ini. Jadi banyak Bapak Ibu nilai kebajikan itu ya. Jadi kalau menurut para ahlinya juga banyak, ada beberapa ahli yang mengklasifikasikan tentang apa saja nilai-nilai kebajikan. Namun kaitannya dengan kita di sini karena kita di sekolah ada kurikulum, ya kan? Kita punya kurikulum, kita sekarang sedang menerapkan kurikulum Merdeka, maka sebenarnya yang Bapak Ibu sampaikan tadi itu sudah termasuk ya, sudah termaktub dalam nilai-nilai profil pelajar Pancasila, yang mana hal ini merupakan menjadi tujuan akhir sebenarnya dalam pembelajaran yang kita lakukan di sekolah. Karena tujuan pendidikan saat ini adalah bagaimana bisa menghasilkan atau mewujudkan siswa-siswi yang memiliki atau yang bisa menerapkan karakter profil pelajar Pancasila. Kita tahu semua Bapak Ibu ya, profil pelajar Pancasila tahu semua? Ada 6 dimensi ya. Tadi yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Saya rasa yang disampaikan oleh Bu Yeni tadi, kemudian yang disampaikan oleh Bu Desi tadi dan Ibu Lina tadi, ini masuk ke sini nih. Beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Berakhlak mulia itu luas ya. Ada di situ nilai kejujuran, nilai saling menghargai dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu mandiri ya, mandiri. Bagaimana kita bisa mewujudkan anak kita yang mandiri ya, baik di dalam untuk dirinya sendiri ataupun untuk di lingkungan sekelilingnya. Kemudian berkebinekaan global. Nah, ini yang ketiga. Jadi bagaimana kita bisa mewujudkan bahwa anak-anak kita bisa menghargai ya, saling menghargai perbedaan yang ada. Mengingat memang kita negara Indonesia bukan negara satu etnis ya, satu suku bukan, tapi kita multi ya, jadi kita banyak seperti semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kemudian bergotong royong, ini bagaimana kita bisa mewujudkan siswa-siswi atau murid-murid kita yang mampu bekerja sama, berkolaborasi ya dengan teman ataupun dengan gurunya untuk menghasilkan suatu proses pembelajaran yang baik. Kemudian kreatif, ya sepakat kita kreatif, ya bagaimana kita bisa mewujudkan siswa-siswi yang kreatif, yang mempunyai banyak ide, ya, yang banyak ide, kemudian yang mempunyai inovatif juga. Kemudian yang terakhir yaitu adalah bernalar kritis, ya bagaimana mereka bisa mengungkapkan pendapat mereka bisa mengemukakan aspirasi mereka, argumen mereka, dan mereka juga bisa menghargai pendapat orang lain. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan tadi ya yang kita ingin terapkan dalam rangka disiplin positif tadi, itu kalau kita di sekolah ini semuanya termaktub dalam profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi ini. Ini sudah kita kenal semua. Dan masing-masing dimensi nanti ada elemennya, ada subelemennya. Ini kita sudah paham semua Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini coba kita sedikit berdiskusi dulu ya. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Tindakan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan, atau dan kemudian mendapatkan surat peringatan, atau Bapak Ibu ingin mendapatkan pujian dari atasan dan mendapatkan penghargaan sebagai guru berprestasi atau guru terbaik, atau Bapak Ibu ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid, karena Bapak Ibu percaya tindakan Bapak Ibu sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid kita. Yang mana ini? Ini ada 3 ya. Yang pertama, dia menghindari hukuman atau peringatan dari bos, yang dari kepala sekolah. Yang kedua, ingin mendapatkan
pujian, mendapatkan penghargaan. Yang ketiga, memang dari diri sendiri ya, dari kesadaran diri bahwa kita harus bisa menghargai waktu dan bahwa kita percaya bahwa kita guru memang teladan bagi murid-murid kita. Oke, kita pendapatnya dong dari yang ini. Kalau coba Ibu Ira deh, Ibu Ira, kalau Ibu Ira yang mana? Terima kasih Bu Novi. Kalau saya yang nomor 3. Yang nomor 3 karena di sini kan tugas sebagai guru itu memberikan contoh kepada murid. Dengan kita datang tepat waktu berarti kita menghargai waktu dan juga menghargai diri kita sendiri untuk mencontohkan yang baik kepada murid-murid. Ya. Luar biasa. Baik, luar biasa Ibu Ira ya. Kemudian satu lagi dong, Bulis dong, ingat Bulis. Gimana kalau pendapat Bulis yang dari yang 3 ini? Ya, terima kasih Bu Novi. Kalau menurut saya lebih ke yang nomor 3 itu adalah sebagai teladan bagi murid-murid. Para guru itu adalah sebagai contoh, model bagi murid-muridnya. Kalau seandainya kita sebagai guru datang terlambat, bagaimana murid-murid? Nah, kadang kita habis marah ketika anak didik kita itu datang masuk ke kelas ketika kita sudah masuk duluan. Gitu ya. Jadi saya di sini lebih memilih sebagai teladan bagi murid aku sebagai contoh. Bagus sekali ya. Adakah Bapak Ibu di sini yang di pilihan yang pertama? Adakah kita di sini? Pak Ikos? Iya Pak Ikos ya. Oke, nggak apa-apa ya. Yang di pilihan kedua ada nggak ya? Pak Dodi. Iya. Oke. Jadi di sini kenapa saya tanyakan ini? Karena kaitannya adalah kepada motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi manusia dalam melakukan suatu tindakan, Bapak Ibu ya. Ini teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, kita melakukan tindakan atau melakukan suatu perbuatan itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti tadi tuh ya, kita datang tepat waktu itu cuma karena kita takut dengan kepala sekolah. Kita tidak mau kena tegur dengan kepala sekolah. Artinya motivasi itu belum muncul dalam diri kita. Itu masih dari faktor luar, dari eksternal. Artinya ada yang menginginkan kita. Ya, karena kita takut kena surat panggilan, kita takut kena SP dan Kepsek, ya, maka kita hadir tepat waktu. Nah, motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, kita datang tepat waktu cuman ingin mendapatkan pujian. Oh itu loh si Pak Dodi itu wah dia masuk tepat waktu terus ya. Pujian, nah, dapat pujian dari teman-teman, dapat pujian dari kepala sekolah, itu yang beda. Dan ini juga belum muncul dari diri kita, berarti Bapak Ibu, ya belum muncul, itu masih dari orang luar. Artinya motivasi itu belum berdasarkan kesadaran diri kita. Nah, ada yang ketiga, ini yang paling ideal, ini yang betul tadi yang dipilih oleh Ibu Lis dan Ibu Ira tadi, ya. Yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi memang idealnya kita melakukan sesuatu itu motivasinya datang dari diri kita, dalam diri kita, bukan karena orang lain, ya, bukan karena atasan, bukan karena teman ataupun yang lainnya, tapi memang muncul kesadaran diri kita bahwa kita memang tugas kita, ya, kita menyadari bahwa tugas kita selaku guru, maka saya harus datang tepat waktu, saya harus menghargai waktu, dan saya harus memberikan contoh yang baik kepada murid-murid saya. Ketika kita bisa memberikan contoh yang baik, maka murid-murid juga akan menghargai kita, ya, dan akan juga mereka bisa meneladani apa yang sudah kita lakukan. Pernah ada Bapak Ibu dengar gini, kenapa kamu terlambat? Bapak Ibu itu terlambat terus, gitu kan? Nah, ada tidak kita pernah dengar seperti itu? Benar ya? Kenapa kamu terlambat? Iya Bu, Bapak Ibunya juga belum masuk katanya. Nah, gimana?
jadi motivasi itu ya, motivasi itu memang ini. Jadi memang kita idealnya harus yang di posisi nomor 3 ini Bapak Ibu. Walaupun mungkin kita masih di nomor 1, nomor 2 ada apa-apa. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini dalam kita menerapkan disiplin positif tadi ya. Kalau tadi kita tentang perilaku, bagaimana kita memahami perilaku siswa-siswi kita, bukan hanya untuk kita Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana kita memahami perilaku murid kita. Karena murid kita ini kan banyak juga nih macamnya nih. Mereka taat aturan cuma karena kita ya. Mereka taat aturan tadi cuma karena kita, atau cuma karena ingin dapat penghargaan, dapatkan pujian. Tidak, sebenarnya bukan dari kita juga, kepada diri kita juga, tapi kepada murid kita juga. Bagaimana kita bisa menanamkan kesadaran diri dan tanggung jawab diri kepada murid-murid kita dalam kaitannya dengan motivasi perilaku tadi. Nah, salah satunya itu untuk kita bisa menerapkan disiplin positif tadi ya, budaya positif tadi, kita membuat satu keyakinan kelas. Bapak Ibu di sini wali kelas semua? Ya, wali kelas. Jadi walaupun bukan wali kelas, mungkin guru mata pelajaran juga bisa membuat keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Sudahkah Bapak Ibu membuat keyakinan kelas? Sudah Bapak Ibu? Di kelas Bapak Ibu sudah semua? Sudah. Oke, berarti secara garis besar mungkin Bapak Ibu sudah paham ya. Sudah paham, sudah mengerti bagaimana pembuatan keyakinan kelas. Sekarang coba saya tanyakan dulu deh Ibu Rosi deh ya, Ibu Rosi. Kalau misalnya ini apa namanya keyakinan kelas itu apakah dari guru, dari siswa atau gimana? Atau semua terlibat? Makasih Bu Lucy. Ya, jadi sudah membuat ya. Jadi keyakinan kelas Bapak Ibu itu memang semua anggota kelas harus terlibat. Nah ini Bapak Ibu ya, membuat atau membentuk suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas. Artinya yang ada di kelas itu harus terlibat. Mungkin seperti ini. Bisa Bapak Ibu dulu, bisa Bapak Ibu mengadakan pertemuan dengan murid-murid di kelas, kemudian gunakan pertanyaan formatif mungkin gini, apa kelas impian yang ada di dalam pikiran anak Bapak Ibu semua? Anak Bapak Ibu semua, kita akan berada di kelas ini dalam 1 tahun ke depan, maka kira-kira apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita jaga sehingga kelas kita bisa menjadi nyaman, ya. Dan semua anggota kelas harus terlibat, bukan dari kita guru ya Pak Ibu ya, langsung 1, 2, 3, tidak gitu Bapak Ibu. Kita harus menampung dulu apa yang disampaikan oleh murid-murid kita. Boleh mungkin tuliskan satu-satu ya, atau pakai aplikasi yang di internet juga bisa untuk memudahkan, bisa juga Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Tidak usah terlalu banyak Bapak Ibu. Misal gini, misalnya dalam kelas kita ada 30 orang. 30 orang sudah menempelkan pendapatnya masing-masing. Misal ya, sudah menuliskan pendapatnya masing-masing. Maka kita bisa memilah itu. Memilah mana yang kira-kira masuk dalam 1 poin, maka buatlah 1 poin besar saja. Dia sudah mencakup, jadi dosa banyak-banyak, ya. Jadi dosa banyak dia
kita pilah lagi yang kira-kira dia mendekati, oh ini sama nih maksudnya ini, maka kita jadikan satu poin itu Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak sulit diingat, artinya siswa juga lupa gitu ya. Tidak ingat dia dengan kesepakatan yang sudah dibuat atau keyakinan yang sudah dibuat. Kemudian yang ketiga, menggunakan kalimat positif. Bapak Ibu ya, ini bedanya peraturan dengan keyakinan. Karena kalau peraturan itu biasanya dia jangan, tidak gitu ya. Kalau keyakinan usahakan tidak menggunakan kata-kata itu. Misalnya tidak boleh terlambat, maka kalimatnya bisa diganti menjadi hadir tepat waktu. Ya. Yang kedua misalnya tidak boleh berbicara ketika guru menjelaskan. Mungkin bisa diganti dengan saling menghargai. Ya, atau menyimak informasi yang diberikan bisa. Jadi dia menggunakan kalimat positif. Tidak boleh mencolek meja. Itu bisa kita ganti kalimatnya Bapak Ibu dengan menjaga kerapian dan kebersihan kelas. Udah banyak itu. Tuh masuk piket di situ masuk ya. Menjaga meja-meja kursinya masuk. Menjaga sampah yang berserakan di luar juga masuk di situ. Jadi kalimatnya kalimat positif Bapak Ibu. Yang ketiga, yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut ya. Jangan terlalu muluk-muluk. Artinya memang yang benar-benar bisa kita sepakati dan kita jalankan di kelas yang kita mampu Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang kelima, perlu adanya tinjauan kembali keyakinan kelas waktu ke waktu agar tetap relevan. Nah ini bukan gini Bapak Ibu, maksudnya ini adalah Bapak Ibu buat keyakinan kelas di awal tahun ajaran. Udah tek itu aja, tempel, selesai. Dan bisa kayak itu Bapak Ibu ya. Tetap harus ditinjau kembali sehingga keyakinan kelas yang kita buat itu tetap relevan ya. Karena mungkin ada kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi dalam rentang waktu 6 bulan, maka kita harus merevisi kembali atau kita meninjau kembali keyakinan kelas yang sudah kita buat sehingga keyakinan kelas ini bisa tetap relevan untuk kelas yang kita bina atau yang kita bimbing. Oke, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Untuk keyakinan kelas, ya Bu Susi silakan. Baik, terima kasih pada kesempatannya ya. Di sini saya masih ragu nih Bu. Misalkan kita kan belum buat keyakinan kelas, tapi sudah ada kejadian negatif di kelas. Nah, bagaimana tuh Bu? Kita sebelumnya belum ada kesepakatan gitu kan. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai wali kelas? Bahwasanya anak-anak ini kan kadang hal yang tak terduga, misalnya berkelahi seperti itu. Karena saya pernah tidak membuat keyakinan kelas dan terjadi perkelahian. Nah, sebagai waktu itu saya belum menjadi wali kelas, saya jadi guru mapel. Nah, jadi menurut Ibu bagaimana yang harus saya lakukan? Baik, bagus sekali pertanyaannya ya. Bagaimana ketika kita belum membuat keyakinan kelas, tapi ada satu pelanggaran ya yang terjadi di murid yang kita ajar. Ada mungkin yang mau memberikan pendapatnya terlebih dahulu berkaitan dengan kasus Ibu Susi? Ada? Nah, oke, Bu Lina silakan. Baik, kalau menurut saya Bu Susi, kita lihat dari tingkat kasusnya dulu ya. Kalau misalkan kasusnya itu masih ringan, bisa kita selesaikan di jam mapel kita tanpa perlu melibatkan wali kelasnya saja, mungkin ya bisa kita selesaikan. Kita panggil dulu anaknya mungkin 4 mata, terus ditanya kenapa tadi kamu seperti itu di jam ibu, teman-teman kamu jadi terganggu, nah seperti itu. Namun kalau misalnya dari hal diskusi itu tidak membuahkan hasil, mungkin baru kita bisa diskusikan dengan wali kelasnya. Mungkin wali kelasnya kan sudah ada keyakinan kelas yang sudah mereka rancang. Seperti itu sih Bu Susi kalau menurut saya. Baik, terima kasih Bu Lina. Ya, bagus sekali dengan diskusi dulu ya, diskusi pada anak-anak pada yang melakukan kesalahan. Kemudian kita tanyakan juga kepada wali kelasnya. Ada yang pendapat yang lain Bapak Ibu? Atau langsung kita hukum aja nih anak nih, panggil orang tua gitu? Gimana? Enggak ya, nggak bisa ya? Nggak bisa. Kita harus cross check dulu.
Ya, kita harus ini nanti kaitannya dengan restitusi, Bapak Ibu, ya, dengan restitusi. Oke, berarti sudah ini Bapak Ibu ya, bisa ya kita sudah sesuai ya dengan langkah-langkah yang kita lakukan ketika membuat suatu keyakinan kelas. Oke Bapak Ibu, ini praktik aksi nyata saya ketika saya membuat suatu keyakinan kelas di kelas yang saya ajar. Jadi di sini saya meminta nilai-nilai kebajikan, artinya hal-hal apa saja yang bisa diterapkan di saat pembelajaran saya. Dan mereka menulis satu-satu, ya, satu-satu mereka menulis, kemudian menempelkan di papan tulis. Jadi mereka menuliskan di kertas post-it itu, memberikan nama di situ. Lalu kemudian kami setelah mereka menulis semua baru dibahas bersama dan akhirnya lahirlah 7 ini tadi, ya. 7 keyakinan kelas ini yang kami buat. Yang pertama yaitu disiplin, ya, artinya datang dan masuk kelas tepat waktu. Kemudian mandiri, mengerjakan tugas yang diberikan berdasarkan arahan dan petunjuk guru. Kemudian yang ketiga sopan santun, ya, santun dalam berbicara dan bersikap. Kemudian tanggung jawab, memiliki kesadaran akan tugas dan peran masing-masing di dalam kelas. Kemudian aktif dan kreatif, berperan aktif dalam proses pembelajaran. Yang kemudian yang keenam religius, ya, membiasakan berdoa di awal dan di akhir pembelajaran. Yang ketujuh gotong royong, ya, menjaga kerapian dan kebersihan kelas. Jadi dari diskusi yang kami lakukan ini, ya, dilakukan di kelas F1 ini saya membuatnya. Inilah nilai-nilainya, ya, nilai-nilai yang kami sepakati bersama sehingga menjadi sebuah keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu nanti yang wali kelas, ya, kalau untuk mapel mungkin tidak mungkin, ya, kalau keyakinan mapel tidak mungkin mau ditempel semua penuh kelasnya, ya, dah. Tapi Bapak Ibu yang wali kelas, buatlah keyakinan kelas ini dan pajang Bapak Ibu, ya. Tolong dipajang di kelasnya supaya apa? Dengan dipajang itu siswa akan mengingat. Akan dia ketika tiap kali dia membaca pasti dia akan tertanam di pikirannya. Nah, dia tetap ingat terus Bapak Ibu, ya, dengan keyakinan kelas tadi. Kalaupun ada kita menyepakati konsekuensinya tidak apa-apa, silakan aja, tapi mungkin konsekuensinya ditulis di tempat yang lain Bapak Ibu, ya. Tapi kesepakatan kelasnya misalnya kayak gini, misalnya keyakinan kelas 10 fase E1. Nah, apa saja buat di desain sebagus mungkin juga nggak apa-apa, ya. Jadi memang ada tertempel atau terpajang di kelas kita. Oke. Mungkin yang belum memajang silakan dipajang Bapak Ibu, ya. Lanjut. Nah, dalam kehidupan manusia, ya, ada 5 kebutuhan dasar yang harus terpenuhi, ya. Ini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga yaitu kebutuhan akan penguasaan. Yang keempat kebebasan, dan yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Dalam kita mengenali perilaku dari siswa-siswi kita, murid-murid kita harus paham juga bahwa sebagai manusia, mereka, murid itu manusia juga, kita juga manusia, maka kita mempunyai 5 kebutuhan dasar ini. Yang apabila tidak terpenuhi, maka akan memunculkan suatu pelanggaran atau masalah, Bapak Ibu. Yang pertama, bertahan hidup, ya. Di bertahan hidup ini masalah sandang, pangan, papan, ya. Kita banyak melihat kejadian-kejadian mungkin yang di luar sekolah, ya. Kriminal-kriminal itu salah satunya itu mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan bertahan hidup tadi, maka mereka melakukan pelanggaran, ya, melakukan kesalahan. Kalau siswa kita juga mungkin bisa juga, ya, mungkin dia yang orang tuanya tidak memberikannya uang saku mungkin, kemudian dia mengambil hak temannya, ya, maka itu adalah salah satunya kebutuhannya untuk bertahan hidup tidak terpenuhi, bisa jadi.
Nah, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu pernah nggak mendapati murid-murid kita di kelas itu yang MPO kalau bahasa kita? Tidak, pernah. MPO ya, caper ya. Jadi dia pengennya diperhatiin dengan gurunya, dengan teman-temannya. Sebenarnya dia sedang memenuhi kebutuhannya yang kurang ini, yaitu tentang rasa diterima dan kasih sayang ya. Makanya dia melampiaskannya dengan perilaku itu tadi, MPO ya, minta perhatian orang lain, Bapak Ibu. Ini sudah kita inginkan. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Penguasaan ini yang dia pengen diakui keberadaannya ya, pengen nampak apa ya, nampak wow mungkin ya, nampak memang dia mempunyai kompetensi, kemudian nampak dia mempunyai kemampuan, artinya dia pengen terlihat lebih dari teman-temannya ya. Kemudian kebebasan ini terkait dengan bagaimana menentukan pilihan, karena mungkin kita selaku guru juga tidak memberikan pilihan ini ya. Kalau kita tidak memberikan pilihan, maka mereka akan cenderung melakukan kesalahan. Kesalahannya apa? Yaitu mereka pengen sebenarnya dia punya kebutuhan untuk kebebasan ini tadi ya. Kemudian yang kelima yaitu kesenangan. Pernah Bapak Ibu lihat siswa-siswi kita di kelas yang dia mengganggu temannya, habis itu dia merasa bahagia? Pernah Bapak Ibu? Pernah? Ya. Dia merasa bahwa dengan mengganggu teman itu adalah kesenangannya, ya, kebahagiaannya. Berarti dia memang tidak terpenuhi nih aspek kesenangan dalam dirinya. Jadi dia mencarinya dengan mengganggu orang lain. Kaitannya apa Bapak Ibu hal ini dengan disiplin positif tadi, dengan budaya? Ketika mereka melakukan pelanggaran, apapun itu jenis pelanggarannya, kita harus bisa memahami dulu, ya. Ini kebutuhan mana yang tidak terpenuhi dari 5 aspek kebutuhan manusia ini. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Coba ada satu kasus ini Bapak Ibu. Ibu Zulaika, guru wali kelas 9 atau kelas 10 lah kita di sini ya, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy namanya. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Kebutuhan mana yang belum terpenuhi dengan perilaku pelanggaran yang dilakukan oleh Doni tadi? Tommy, salah. Maaf Bapak Ibu, tipe ya. Oke. Dengan si Tommy tadi Bapak Ibu. Kira-kira apa alasan Tommy melakukan ini? Ya, gimana Bu Desi dulu deh. Baik, terima kasih Bu Novi. Jadi terkait dengan kasus tersebut yang dialami oleh Anda Tommy, yang tidak terpenuhi itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Karena di sana dia perilakunya memaksa orang lain atau memakan makanan yang milik orang lain ya, secara paksa seperti itu. Kemudian kalau saya jadi Ibu Zulaika gimana Bu Desi? Saya Bu Desi tadi. Ya. Kalau seandainya. Kalau jadi Bu Zulaika, maka yang akan saya lakukan adalah tentunya memanggil secara pribadi Ananda Tommy, ditanyakan apa yang sebenarnya terjadi di latar belakang Tommy tadi. Terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu. Jadi menurut Ibu Desi tadi bahwa dalam kasus ini si Tommy itu berusaha memenuhi kebutuhannya terkait dengan bertahan hidup ya, karena dia memaksa temannya untuk meminta bekal makan siang dengan paksa. Tapi mungkin bisa jadi juga di sini penguasaan, bisa juga ya.
penguasaan. Kenapa? Karena dia merasa punya power dengan teman-temannya. Semakin kawan temannya takut dengan dia, ya, maka dia akan semakin bahagia. Itu kesenangan masuk. Ya, semakin temannya itu tersiksa, dia semakin bahagia, maka itu salah satu tidak terpenuhi lagi, yaitu faktor kesenangan tadi. Banyak Bapak Ibu. Bertahan hidup bisa, masuk ke penguasaan, masuk lagi ke kesenangan Bapak Ibu. Ya. Nah, ini kita harus memahami ini. Selanjutnya, nah di sini dalam kaitannya kita memahami perilaku dari siswa-siswi kita selaku guru, ya, kita di sini menurut salah satu teori dia ada 5 posisi kontrol, Bapak Ibu. Ya. Yang pertama yaitu guru sebagai penghukum. Yang kedua yaitu guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol ini, Bapak Ibu, ya, yang idealnya yang mana? Ya? Manajer. Ya. Kalau yang idealnya mungkin manajer, Bapak Ibu, ya. Tapi kita ini dulu dari yang pertama, guru sebagai penghukum. Ini maksudnya apa? Ini adalah seorang guru, ya, yang ketika ada murid melakukan pelanggaran atau kesalahan, ya, itu langsung memberikan hukuman, yang mana hukuman itu datangnya sepihak dari gurunya saja, ya. Hukuman itu sepihak, kemudian dengan gestur tubuh yang mungkin bisa menunjuk, hei kamu, gitu ya, tunjuk nih, ya, kamu. Kemudian dengan nada bicara, intonasi bicara yang kasar, Bapak Ibu. Dimanakah posisi kita, Bapak Ibu? Ya, jadi kalau hukum itu, Bapak Ibu, langsung memberikan hukuman, hei kamu, lari keliling lapangan 3 kali. Ya, siswanya kesalahannya adalah dia terlambat. Hukumannya dia diberikan hukuman disuruh lari 10 kali putar lapangan tengah. Nah, dengan menunjuk-nunjuk dan dengan berbicara dengan intonasi yang kuat, ya, yang keras, maka itu ciri dari guru sebagai penghukum, Bapak Ibu. Yang kedua yaitu guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ini mungkin saya pernah di posisi ini, Bapak Ibu, ya. Saya pernah di posisi ini. Jadi saya ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, saya bilang gini, kamu nggak merasa kasihan, gitu ya. Kamu nggak merasa kasihan dengan orang tuamu. Kamu nggak merasa kasihan dengan ibu, ini selaku wali kelas kamu dipanggil terus, di masuk BK terus nih. Nah, itu kita berarti posisi kita adalah di posisi pembuat merasa bersalah. Siswa merasa bersalah, ya. Bagaimana dia merasa bersalah dengan kesalahan yang dibuatnya, tapi dia merasa tertekan, ya, dia tertekan dan kesadaran itu belum muncul, ya, tidak muncul. Dia cuma karena dia tertekan karena intimidasi dari kita, Pak Ibu. Nah, yang ketiga, guru sebagai teman. Nah, ini agak rileks sedikit, ya. Ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, kita menyelesaikannya dengan cara lebih manusiawi, ya, manusiawi, tapi lebih ke arah teman. Kita mengajak mereka, siswa-siswi kita, untuk ngobrol, ya, santai seperti teman. Tapi ketika posisi kontrol seperti teman ini ada positif negatifnya, Bapak Ibu, ya. Positifnya memang anak bisa lebih bercerita, ya, tentang kejadian yang terjadi, yang dialami. Kalau di posisi yang sebelumnya mungkin anak berbohong, Bapak Ibu, ya, cenderung berbohong. Nah, kalau yang sebagai teman dia akan mudah deh. Tapi negatifnya apa? Negatifnya kalau kita tidak bisa juga menempatkan posisi kita sebagai guru, mungkin mereka malah tidak menghargai kita sebagai guru. Jadi memang harus pintar-pintar kalau yang kita di posisi sebagai teman tadi. Kemudian yang keempat
4, guru sebagai pemantau. Nah, di sini kalau guru pemantau, dia melakukan, menyikapi kesalahan yang dibuat oleh murid, pelanggaran yang dibuat oleh murid, itu disesuaikan dengan aturan yang telah disepakati. Kaitannya dengan keyakinan kelas tadi, keyakinan sekolah tadi, ya. Jadi itu pemantau, Bapak Ibu. Pemantau dia misalnya kamu di keyakinan kelas hadir dan datang tepat waktu. Konsekuensinya apa? Ketika kamu datang terlambat 10 menit, maka kamu harus menambah waktu belajarmu di jam istirahat 10 menit. Ya. Nah, adalah anak satu hari anak dia datang terlambat, maka kalau guru sebagai pemantau dia menerapkan konsekuensi tadi sesuai aturan, ya, sesuai aturan yang telah disepakati. Oh, kamu terlambat 10 menit, berarti kamu juga harus menambah waktu belajarmu 10 menit di jam istirahat dengan ibu. Nah, itu pemantau. Sesuai aturan, Bapak Ibu. Sesuai aturan, tapi memang konsekuensi yang diberikan relevan dengan kesalahan yang dibuat. Bukan tidak relevan, Bapak Ibu, ya. Misalnya yang tidak relevan itu misalnya dia tidak mengerjakan tugas tapi suruh tegak di depan angkat kaki. Ya. Kalau pemantau itu dia memang berdasarkan aturan yang telah dibuat, konsekuensi dia berdasarkan aturan. Nah, kalau selanjutnya guru sebagai manajer. Nah, ini yang paling ideal, Bapak Ibu. Kalau kita sebagai manajer, nah ini nanti kaitannya dengan restitusi, Bapak Ibu, ya. Selaku manajer itu ketika ada pelanggaran, kita harus menempatkan, artinya kita harus memposisikan diri kita bagaimana seorang manajer, ya. Kita memfasilitasi siswa kita, murid kita, untuk mereka bisa menyadari di mana kesalahannya, kan? Dia menyadari. Kita bawa dulu dia cerita apa kesalahanmu, kemudian baru nanti kita arahkan atau kita fasilitasi kepada solusinya apa. Solusinya apa terkait dengan pelanggaran yang sudah dibuatnya. Ini posisi manajer. Ini yang paling ideal. Nah, sekarang sudah kita tahu nih yang 5 ini. Ada tak kita yang masih di posisi guru sebagai penghukum, Bapak Ibu? Masih, ya, masih. Saya pun mengakui bahwa saya pernah di posisi guru sebagai penghukum ini, ya. Pernah memang. Tapi bagaimana setelah mendapatkan materi ini, mungkin kita bisa pelan-pelan berproses untuk bisa meningkatkan, ya, artinya mengubah posisi kontrol kita menjadi yang lebih baik. Kenapa, Bapak Ibu? Karena ketika di posisi kontrol 1 dan 2 itu kaitan dengan motivasi tadi, ya. Motivasinya masih dari luar, Bapak Ibu. Ya, dia cuman akan menurut aturan karena apa? Karena takut dihukum, ya. Kemudian karena apa? Karena memang dia merasa tertekan dengan omongan dari gurunya. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Ini 5 posisi kontrol dengan tabel-tabelnya, kaitannya dengan itu tadi, perilaku tadi juga, kontrol dari luar dan di dalam. Bapak Ibu bisa baca di sini, dimana bahwa kalau kontrol diri itu sebenarnya di posisi manajer tadi. Tapi kalau dari yang teman dan pemantau itu sebenarnya dia sudah mulai ini, ya, sudah ditumbuhkan itu kontrol dirinya. Tapi kalau memang kita ingin melihat kontrol diri yang memang muncul dari anak, itu adalah di posisi nomor 5. Bagaimana kita bisa menjadi manajer ketika ada kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh murid-murid kita. Ini Bapak Ibu, ya. Nah, Bapak Ibu, yang ideal tadi adalah posisi manajer, Bapak Ibu, ya. Nah, kalau manajer itu kaitannya dengan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Nah, ini kalau Bapak Ibu yang belum pernah dengar. Jadi dalam segitiga restitusi, ya, restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan.
Ketika kita menyikapi atau menyelesaikan suatu permasalahan siswa melalui 3 tahapan ini, berarti kita sudah melakukan segitiga institusi, yang mana artinya kita sudah menjadi manajer dalam posisi kontrol dulu tadi. Mungkin ada yang ini ditanyakan sampai di sini, Bapak Ibu? Halo Ibu? Tidak ada? Nah, ini Bapak Ibu ya. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses, Bapak Ibu. Ini tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi kalau misalnya nih tadi anak datang terlambat gitu ya, kita jangan langsung kamu lagi terlambat lagi gitu ya. Berapa kali kamu terlambat? Enggak gitu Bapak Ibu. Kalau di tahapan segitiga institusi tidak gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita di tahapan yang awal ini kita menstabilkan dulu. Jadi kita jangan langsung memposisikan murid kita sebagai terdakwa yang bersalah. Jangan. Nah, itu Bapak Ibu ya. Apalagi sampai nunjuk-nunjuk tadi ya, sampai ngotot-ngotot, aduh jangan Bapak Ibu. Nah, itu bisa dihindari. Nah, mungkin salah satu contoh kalimatnya ada nih yang di bagian yang sebelahnya ya. Berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini ya. Atau kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya, kita menstabilkan dulu. Jadi setidaknya mereka tidak langsung tidak langsung tertekan ketika kita panggil untuk menyelesaikan suatu masalah. Misal si Pak Dodi datang terlambat, misal ya. Jadi tahap menstabilkan identitasnya gini, Dodi ya, Ibu tahu mungkin kamu punya kesulitan atau apa gitu ya. Berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Nah itu sudah ini. Jadi dia udah. Tapi bukan berarti kita tidak menekankan bahwa dia salah, tidak Bapak Ibu ya. Bukan berarti kita mengatakan dia tidak salah, tidak. Ini ada di tahapan berikutnya. Di tahapan berikutnya baru validasi tindakan yang salah, Bapak Ibu. Baru kita ajak mereka untuk menyadari kesalahannya. Di tahap ini, tahap validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon jadi proaktif ya, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Tahap ini bisa dengan pertanyaan yang ada ini, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul ya, misalnya dia kasusnya pemukulan, dia meninju kawannya. Atau mungkin kita bisa, tahukah kamu bahwa perbuatan kamu itu salah? Ya. Tahukah kamu coba ceritakan apa yang terjadi dengan kamu dan ini, misalnya kalau dia melakukan satu pelanggaran, Bapak Ibu. Kemudian tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan di sini bukan agama ya Bapak Ibu ya. Bukan menanyakan apa keyakinan kamu Islam, bukan Bapak Ibu ya. Jadi artinya kita mengkaitkan pelanggaran yang mereka lakukan terkait dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah kita sepakati Bapak Ibu. Nah ini apa nilai-nilai apa ya? Tahukah kamu nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati di kelas kita? Ya, tahukah kamu nilai-nilai apa saja yang sudah menjadi keyakinan kelas kita, atau nilai-nilai kelas apa saja yang sudah kamu langgar ini, gitu kan? Jadi dia tahu kesalahannya, dia tahu bahwa dia salah karena dia sudah melanggar keyakinan ataupun kesepakatan kelas. Ini contoh penerapan restitusi yang saya lakukan.
Oke Bapak Ibu, jadi itu tadi praktik restitusi yang sudah saya lakukan di kelas F1. Jadi memang ini dia terlambat pada saat saya mengajak dia pertama, dia datang terlambat. Langsung saya lakukan proses atau tahapan restitusi yang tadi ya. Jadi ada tahapan menstabilkan identitas, kemudian menanyakan validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Nah, kita lanjut di sini ada studi kasus Bapak Ibu. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak tak acuh pada pelajarannya. Kemudian Ibu Dani mengatakan, Fajar coba tulis pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, duduk. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Sepertinya tidak memperhatikan acuh tak acuh, dan nilainya pun tidak terlalu bagus untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab, gimana kamu Fajar, kamu gak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihankah kamu sama ibu? Dan Fajar pun diam membisu. Bapak Ibu, dari kasus ini, kira-kira posisi kontrol yang mana ini yang dilakukan oleh Ibu Dani? Yang mana? Coba Ibu Lina dulu deh. Kalau menurut saya itu Ibu Daninya berada di posisi pembuat rasa bersalah Bu Novi. Karena di situ bisa kita lihat ada kalimat, Ibu sudah capek-capek ngajarin kamu gak kasihan sama Ibu, seperti itu. Baik, yang lain Bapak Ibu, adakah pendapat lain? Sama ya. Jadi di sini Ibu Dani memposisikan dirinya di posisi kontrol nomor 2 ya, sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, dari sini ya, dari sini andai kata Ibu Dani tidak mengatakan kalimat yang terakhir ya, dan dia memilih langkah restitusi. Nah, pada tahap awal menstabilkan identitas, apa yang dikatakan Ibu Dani? Yang sebaiknya dikatakan oleh Ibu Dani? Gimana Bapak Ibu? Di tahap menstabilkan identitas. Jadi, ceritanya mungkin si Fajar nanti dipanggil lah gitu ya. Nah, Ibu Dani melakukan langkah-langkah restitusi untuk menyelesaikan permasalahan Fajar yang tidak memperhatikan atau acuh tak acuh dalam pelajaran bahasa Inggris ini. Dalam tahapan menstabilkan identitas, kira-kira apa yang dikatakan Ibu Dani? Yang akan dikatakan Ibu Dani? Kalau menurut Bapak Ibu gimana? Susi? Ibu Daninya ngomong gini ya, Bu ya. Sepertinya kamu tidak fokus ya belajar dengan ibu. Nah, ada apa Dani? Jadi pertama membuka dulu kenapa dia tidak fokus. Lalu setelah itu kita lihat permasalahan yang dia mungkin dari faktor eksternal atau internal kita tidak tahu, jadi kita bisa nanya dulu. Ya, bagus ya, baik sekali, betul Bu Susi ya. Mungkin juga kita bisa tambahkan Fajar, Ibu ngerti bahwa kita setiap manusia ini tidak mempunyai kemampuan yang sama ya. Mungkin kamu tidak terlalu paham dengan bahasa Inggris, atau bisa kita menstabilkan dulu Bapak ya. Jangan langsung tunjuk-tunjuk marah gitu. Jangan. Nah, di tahapan yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Dalam langkah ini kita harus mengarahkan dia dengan pertanyaan, dengan pernyataan yang akhirnya dia menyadari kesalahannya. Ya kan, waduh, paham ya? Sampai situ ya. Kemudian yang ketiga, kita menanyakan keyakinan dan memberikan solusi, Bapak Ibu. Nah, ya, solusinya ada. Jadi apa yang sudah dilakukan? Apakah mungkin si Fajar ini diberikan
tambahan jam tambahan ya untuk dia bisa memahami kembali mata pelajaran bahasa Inggris ini ya, atau mungkin kita menerapkan tutor sebaya di kelasnya untuk bisa dia lebih termotivasi untuk belajar bahasa Inggris. Oke, sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Pas Bapak Ibu? Pas. Oke, baik. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu ya. Tadi awal saya mengatakan hukuman dan penghargaan Bapak Ibu ya. Kaitannya dengan penerapan disiplin positif. Setelah Bapak Ibu mendengarkan materi yang saya berikan, kira-kira hukuman berdampakkah, ya, efektifkah untuk penerapan disiplin positif kita? Tidak. Ya, karena hukuman itu hanya akan mereka motivasinya dari luar. Dari luar, dia hanya akan sudah menghindari hukuman saja, tidak mereka menyadari dengan kesalahannya. Bapak Ibu. Kemudian kalau konsekuensi, ya, tadi kalau penghargaan juga Bapak Ibu sama dengan hukuman Bapak Ibu ya. Kalau penghargaan terkait dengan disiplin itu kalau bisa mungkin bisa diberikan, tapi tidak terus menerus, karena ketika penghargaan itu kita berikan terus menerus, maka itu akan mengubah motivasinya juga. Motivasinya tidak dari dalam dirinya, tapi kenapa? Karena ingin dapat penghargaan. Tuh Bapak Ibu, itu kaitannya dengan pertanyaan pemantik di awal yang saya berikan tadi. Nah, versus konsekuensi Bapak Ibu. Ini kan konsekuensi itu berarti dia ada kesepakatan, ada konsekuensi Bapak Ibu. Ya, kita melakukan kesepakatan kemudian konsekuensinya. Tapi yang lebih sempurna lagi adalah restitusi. Kenapa? Restitusi kita sekaligus memfasilitasi siswa dalam menyadari kesalahannya, bertanggung jawab dan memberikan solusi. Solusinya bukan dari kita, tapi dari siswanya. Ya, tapi kita yang mengarahkan, kita yang memfasilitasi melalui proses restitusi, yaitu melalui tahap 3. Ibu ya, mudah-mudahan tercerahkan dengan materi budaya positif ini Bapak Ibu. Nah, ini tadi sedikit tentang hukuman, konsekuensi dan solusi ya. Bapak Ibu bisa baca di tabel yang sudah saya tampilkan bahwa antara hukuman, konsekuensi dan restitusi ya. Kalau hukuman itu benar-benar gagal identitasnya Bapak Ibu. Ya, tapi kalau konsekuensi itu sukses dia, sama dengan restitusi. Tapi memang lebih idealnya adalah restitusi. Oke, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Berarti materi kita selesai. Namun sebelum selesai Bapak Ibu silakan kalau ada pertanyaan ataupun ada tanggapan dari apa yang sudah saya sampaikan, silakan Bapak Ibu. 1 orang atau 2 orang saja. Bu Yeni silakan. Baik, terima kasih Bu Novi. Kan tadi sudah disampaikan bahwasanya setiap kelas kita sebagai wali kelas sudah membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu apabila dilanggar kita nggak boleh memberikan hukuman yang bernada negatif gitu. Kita harus memberikan konsekuensi gitu Bu Novi. Tetapi apabila pelanggaran itu terus-menerus dilakukan, apakah kita memberi hukuman itu efektif gitu, atau harus mencari solusi yang terima kasih Bu Novi. Bagus. Terima kasih Bu Yeni atas pertanyaannya. Ketika kita sudah ada kesepakatan, ada konsekuensinya, dan ternyata murid kita melakukan kesalahan berulang, ya. Kalau berulang berarti kita kan ada aturan juga di sekolah Bapak Ibu ya, dimana tahapan-tahapannya untuk menyelesaikan suatu masalah. Tapi di sini yang jadi catatan bahwa restitusi ini tidak selalu efektif mungkin untuk beberapa kejadian atau beberapa pelanggaran yang berbeda. Misal kalau pelanggaran itu sudah melibatkan orang luar Bapak Ibu, ya, seperti kriminal, ya.
melibatkan sudah ke kantor kepolisian, maka tidak bisa kita cukup dengan restitusi, tidak bisa juga, walaupun dia ideal Bapak Ibu. Kita harus lihat juga kejadiannya atau pelanggaran yang dilakukan. Kalau konteksnya pertanyaan Bu Yeni tadi, berarti kita sudah melakukan restitusi, sudah? Restitusinya sudah dilakukan? Sudah. Kalau memang belum juga, berarti kita harus berkolaborasi juga dengan orang tua tentunya, ya, dan juga pihak sekolah yang memang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan atau untuk tentang permasalahan ini. Itu ini ya. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Ada pertanyaan? Bu Desi, Bu Susi, silakan. Baik, menambahkan sedikit yang jelas kita sebagai guru di sini bahwasanya ya bukan sekedar mengajar ya Bu ya. Artinya kita membentuk karakter dengan pembiasaan positif, yaitu tadi pembiasaan positif tadi ya dengan langkah awalnya keyakinan kelas yang sudah kita buat secara lingkup kecil, dan juga mudah-mudahan anak peserta didik kita di sini bisa mengikutinya Bu. Jadi tidak ada permasalahan. Nah itulah sebenarnya profil pelajar Pancasila yang harus ditanamkan. Baik, terima kasih Bu Susi sudah melakukan penguatan ya, kesimpulan juga dari materi yang sudah saya sampaikan hari ini memang benar bahwa dalam upaya kita menerapkan budaya positif, disiplin positif di sekolah kita untuk bagaimana siswa-siswi kita bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila, maka kita perlu memahami hal ini ya. Perlu kita yang pertama skala kecil tadi kata Bu Susi, kita perlu membuat suatu keyakinan kelas supaya anak-anak kita tahu nilai-nilai apa yang kita yakini bersama dan memang harus kita wujudkan bersama, dan ketika itu kita langgar maka ada konsekuensinya untuk itu Bapak Ibu. Yang jelas intinya Bapak Ibu, kita bagaimana kita bisa berproses untuk mengubah mindset kita dari hukuman menjadi konsekuensi dulu Bapak Ibu. Ya, kita mengubah, karena untuk mengubah ini bukan hal yang mudah, itu bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Saya sudah merasakan sendiri memang bukan hal yang mudah, tapi kita bisa berproses bersama mungkin ya, karena pelan-pelan dari hukuman menjadi konsekuensi Bapak Ibu. Ya, kalau hukuman dan konsekuensi itu bedanya apa? Bedanya kalau hukuman itu sepihak, guru yang menentukan. Tapi kalau konsekuensi itu kita dapat dari hasil keputusan bersama, ya, dengan siswa-siswi kita ketika kita membuat keyakinan kelas, tidak sepihak. Dan juga kalau hukuman itu tidak ada korelasi antara kesalahan dan hukuman yang diberikan. Tapi kalau konsekuensi itu biasanya ada korelasinya, ada hubungannya Bapak Ibu dengan hukuman yang diberikan. Misalnya dia merobek buku temannya, maka konsekuensinya dia harus mengganti buku yang robek, bukan dia berdiri di depan kelas. Kalau berdiri di depan kelas itu hukuman Bapak Ibu ya. Misalnya dia mencoret meja, maka dia harus membersihkan meja itu. Membersihkan meja dicoretnya itu, bukan malah dia disuruh lari keliling lapangan. Itu hukuman. Nah itu Bapak Ibu ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada. Mudah-mudahan kedepannya kita semua bisa menjadi guru yang benar-benar mengerti bagaimana untuk menerapkan budaya positif di kelas kita atau di sekolah kita Bapak Ibu ya. Kita sama-sama berproses merubah mindset menjadi lebih baik, dan semoga juga profil pelajar Pancasila ini bisa diwujudkan ya, bisa diterapkan, bisa tertanam dalam diri anak-anak murid kita di SMA 1 Batangan ini Bapak Ibu. Baik, demikian pemaparan saya tentang materi budaya positif. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau dalam pertemuan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.